Pembacaan epistle reading diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua. Kita membaca ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Ini di dalam kalender Gereja Protestan. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ke-25 ya. Mari kita baca bergantian ayat-ayat ini. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan. Saudara berdoa untuk masing-masing, untuk orang di sekitar saudara, juga berdoa untuk saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini sekali lagi kami bisa datang kepada Tuhan dengan bebas, dengan fasilitas yang begitu baik. Dan kami mohon, kami sungguh mengalami ketenangan di dalam hati pikiran kami, dan Engkau sendiri yang menguduskan kami dengan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu sekali lagi, Engkau yang mau melayakkan, memberikan kasih karunia, dan juga setiap kami yang hadir, kami boleh menyambut firman Tuhan dan menerimanya di dalam hati kami, boleh berakar ke bawah, bertumbuh ke atas dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati perenungan ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi salah satu center di dalam surat Petrus itu adalah tentang suffering. Itu salah satu kata kunci, keywords di dalam surat Petrus. Dan waktu kita membaca bagian ini sebetulnya still under center itu ya, tentang penderitaan. Maka dengan sangat tepat ya, di situ LAI, kalau sudah pakai LAI memang memberikan judul penderitaan Kristus sebagai teladan. Menarik, waktu kita melihat gambaran seperti ini ya, kita mengamati dalam Alkitab itu sendiri semua doktrin, semua teologi, di dalam hal ini theology of suffering, itu bisa diaplikasikan di dalam berbagai banyak hal, termasuk di dalam hubungan relasi antara hamba dan Tuhan. Setiap aspek kehidupan yang sederhana itu bisa ditinjau dari sudut doktrinal. Sebaliknya juga setiap aspek doktrinal bisa diaplikasikan di dalam aspek kehidupan manapun gitu, sehingga selalu ada integrasi gitu. Kita nggak percaya doktrin yang nggak bisa diaplikasikan di dalam aspek hidup tertentu. Kita juga nggak percaya ada aspek-aspek kehidupan tertentu, misalnya ini ya, urusan tentang domestik, tentang hamba dan Tuhan, yang nggak bisa ditinjau dari sudut doktrinal. Itu bukan pengajaran Kristen, itu fragmentasi kehidupan. Kalau kita nggak bisa mengaitkan itu ya persoalan ada pada kita, bukan ada pada teologi Kristen deh. Bukan ada pada Alkitab, karena waktu sudah membaca di sini misalnya tulisan Petrus jelas sekali dia membahas kaitan kesulitan ya dari kehidupan sehari-hari, dalam hal ini hubungan antara hamba dan Tuhan, itu ditinjau dari teologi penderitaan ya, yaitu salah satu center yang penting di dalam surat Petrus ini. Kemarin kita baru membahas bagian yang sangat mirip tentang hubungan hamba dan Tuhan dari perspektif Paulus di dalam surat Efesus. Tapi kalau kita bandingkan di situ ada keunikan Efesus yang nggak ditouch oleh Petrus, oleh surat Petrus. Ada juga keunikan yang ditouch oleh surat Petrus yang nggak ditouch oleh surat Efesus. Salah satunya misalnya bagian ini kalau sudah membandingkan deh. Ini wejangannya, maksudnya ajarannya ditujukan kepada hamba-hamba saja gitu, kepada budak-budak, nggak ada kepada para tuan.
Sementara kalau sudah baca di dalam Efesus itu ada wejangan untuk para tuan, bukan hanya pada budak-budak saja, tapi juga pada para tuan. Dari sini kita langsung tahu konteksnya, konteks audiens yang dituju oleh Petrus, yang dituju oleh Paulus. Agaknya yang dituju oleh Paulus itu pasti ada hamba-hamba Kristen dan juga ada tuan-tuan Kristen. Lalu kalau di sini kita membaca, ini yang ada cuma hamba-hamba atau budak-budak Kristen, nggak ada tuan-tuan Kristen di sini. Makanya Petrus nggak menulis untuk tuan-tuan. Nangkep ya poin ini ya. Memang nggak ada tuan yang bengis di sini ya. Ini likely sih bukan tuan yang Kristen. Karena itu juga Petrus nggak merasa perlu untuk mengatakan ajaran kepada tuan-tuan. Toh tuan-tuan yang non Kristen itu yang belum percaya. Gitu. Saya bukan mengatakan semua yang non Kristen pasti bengis kayak begini ya. Nggak tentu juga sih. Ini ya kelompok ini juga nggak akan membaca suratnya Petrus kan. Orang-orang itu bukan bagian daripada jemaatnya Petrus, karena itu Petrus juga nggak kasih tahu mereka, karena memang orang itu bukan merupakan komunitas atau jemaat yang sedang dilayani Petrus di sini gitu. Nah ini memberikan signifikansi tersendiri di dalam surat Petrus yang tadi kita katakan tidak ada di dalam surat Efesus ya. Nah, surat Efesus membicarakan secara simetris gitu, jadi ada tanggung jawab, ada ajaran untuk hamba, ada ajaran untuk tuan gitu ya. Jadi masing-masing mendapat porsinya. Tapi di sini rather asimetris, hanya dikatakan bagi hamba-hamba. Ya kita sekarang tahun 2017 sudah, kita nggak hidup di dalam zaman perbudakan lagi. Kita tahu sudah ini gitu sudah lewat. Kemarin ini saya sempat singgung poin yang sama, yaitu kadang-kadang muncul pertanyaan klasik ya, yaitu kenapa Alkitab seperti kayak mengakomodasikan sistem yang salah ini, yaitu perbudakan. Kenapa Alkitab nggak pernah mengoreksi atau mengkritik sistem perbudakan ini? Kalau mau dibilang kayak begini, sebetulnya nggak terlalu benar juga ya. Kita membaca di dalam Exodus itu ada polemik yang sangat keras dengan oppression ya di situ. Makanya bangsa Israel ditarik keluar dari Mesir. Gitu. Tapi bebas daripada perbudakan, sampai nggak ada perbudakan atau nggak ada perhambaan sama sekali. Memang option itu nggak ada di dalam kekristenan. Saya pernah share kepada saudara, saya lupa ya di dalam kesempatan yang mana gitu. Kita ini ditebus keluar dari slavery untuk masuk ke dalam slavery yang lain. From slavery to another slavery. Yang pasti from worldly slavery, ya, slavery yang nggak ada gunanya, untuk masuk ke dalam slavery ilahi, diperhamba oleh Tuhan itu. To be human is to be a slave, whether you like it or not ya. To be human is to be a slave. Gitu. Pertanyaannya itu bukan kita ini slave atau bukan, karena kita nggak ada pilihan untuk nggak jadi slave. Gitu. Semua orang itu basically slave. Either dia slave-nya Tuhan atau dia slave-nya manusia, atau slave-nya uang, atau slave macam-macam lah. Sudah saya tambah sendiri ini listnya bisa panjang sekali gitu. Kita diperbudak oleh apa gitu? Gak ada orang yang gak diperbudak, termasuk orang yang diperbudak oleh dirinya sendiri juga slave juga sama gitu. Tuhan mengeluarkan kita dari slavery untuk masuk ke dalam slavery yang lain, tapi ini happy slavery gitu ya, bukan full of oppression, tapi full of goodness, full of steadfast love of God. Nah, di dalam konteks ini juga, Petrus mau mengajarkan mereka, jemaatnya dan juga saudara dan saya, untuk melihat perspektif ini. Yesus waktu dia dipermalukan ya, diarak keliling Yerusalem itu, dari perspektif dunia, dari perspektif Romawi, mereka akan mengatakan inilah orang yang tunduk, yang submit kepada pemerintah Roma. The Great Roman Empire. Lu jangan coba-coba untuk melawan pemerintah atau kekaisaran Roma. Kehidupanmu akan end up dengan keadaan seperti ini. Gitu. Kamu dipermalukan, pikul salib dan dipaku di luar kota, menyatakan bahwa kamu nggak bisa mengalahkan Roma. Kamu tetap adalah jajahan Roma. Jangan coba-coba ada pemimpin dari negaramu yang mau menggulingkan pemerintahan Roma. Nggak akan berhasil itu, karena Roma lebih powerful daripada. Itu perspektifnya Romawi. Dari perspektif Kristus, waktu Yesus pikul salib, dia bukan sedang taat kepada pemerintah Roma, dia sedang taat kepada Bapa yang di sorga. Sekali lagi ya, dari perspektif dunia, Jesus submission seperti kayak seolah-olah Jesus submit kepada the Roman Empire.
Dari perspektif Kristus, Yesus bukan submit kepada the Roman Empire, Yesus submit kepada Bapanya yang di sorga. Dan ini mewarnai pandangan Petrus ya tentang gambaran hamba-hamba di sini. Waktu dia mengatakan kalimat, hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Tunduklah dengan penuh ketakutan. Kemarin kita sudah bahas di dalam ini ya, Efesus ya, bahwa ketakutan di sini yang dimaksud bukan ketakutan di dalam pengertian ketakutan dihukum atau ketakutan dibunuh atau dianiaya, bukan ketakutan di dalam pengertian itu saya, tapi ketakutan di dalam pengertian menghargai ordo yang ada di atas ya. Ada certain respect dengan orang-orang yang ditempatkan secara ordo di atas kita gitu. Kita menghormati mereka. Efesus mengatakan bukan cuma melayani dengan fear and trembling, but also with enthusiasm. Gitu. Yang sebetulnya nggak ada benturan sama sekali. Melayani atasan kita, gitu. Melayani dengan ketakutan, fear and trembling, tapi juga dengan enthusiasm. Bukan ketakutan karena tunduk di bawah pemerintahan diktator dan sebagainya, bukan saya. Tapi ketakutan karena menghargai orang yang ditempatkan Tuhan secara ordo memang di atas kita gitu. Kita sudah pernah bahas ya, kita diciptakan, kita ditaruh Tuhan ini di dalam jejaring ordo ya. Ordo di dalam kehidupan kita itu bukan cuma satu saya, tapi banyak aspek ya. Misalnya saudara sekarang di sini, saudara sedang mendengar saya yang berkhotbah, bukan saudara yang berkhotbah kepada saya kan ya. Saya yang berkhotbah kepada saudara, ada certain ordo di sini. Nanti saudara keluar, saudara di rumah punya anak, di sini juga punya anak sih ya. Tapi saudara terhadap anak saudara gitu ya, itu saudara di atas, anak di bawah ya. Kita punya presiden kita di atas, kita warga negara, kita di bawah, presiden yang di atas. Ada banyak jejaring saya di dalam kehidupan ini. Ordo kita itu kompleks, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, tergantung di dalam relasi mana kita berada begitu kan. Hopefully orang lincah menempatkan dirinya di dalam jejaring ordo ini. Dan Petrus mengajak kepada kita untuk tunduk kepada ordo yang ada di atas itu. Yang menarik soal bagian yang nggak ada pada Efesus, yaitu bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga yang bengis. Tunduk kepada ordo yang di atas, bukan saja yang baik, pada yang baik dan peramah, tetapi juga yang bengis. Saya pikir tunduk kepada yang ramah dan baik nggak usah diomong lagi kali ya, kita semua sudah tahu itu. Saya langsung ambil ilustrasi saya. Dalam pengalaman konseling saya pernah ditanya gitu dalam pergumulan seseorang, dia tanya kalimat ini ya. Saya masih menghormati papa saya nggak ya? Dia di rumah itu nggak bertanggung jawab hidupnya. Dia nggak bekerja, nggak menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dia bahkan juga nggak mengasihi istrinya dan seterusnya. Apa saya masih harus respect sama dia atau enggak? Pertanyaan sulit ya saya, pertanyaan kayak begini ya. Gimana jawabnya saya? Alkitab bilang hormatilah ayahmu dan ibumu itu. Tapi terus kemudian ini ada ayah yang kayak begitu gitu. Kalau saudara jawab gimana? Kalau saudara jawab ya nggak bisa dong, karena kan kan memang gak layak untuk dapat respect orang seperti itu. Kenapa kita mesti menghargai ayah yang seperti itu yang gak menjalankan tanggung jawabnya, or perhaps suami atau ya dan seterusnya. Tapi kalau kita baca di dalam Dekalog, tulisannya itu hormatilah ayahmu dan ibumu tanpa ada dalam kurung ya. Maksudnya gak ada footnote-nya juga kan ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Footnote bahwa kalau mereka responsibel gitu, gak ada kan. Kalau mereka setia dan menjalankan cari nafkah baik-baik, kan nggak ada footnote itu saya. Yang ada itu hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Ini mirip dengan di sini ya saya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Sebenarnya bisa juga bilang titik saya di sini. Maksudnya titik dalam pengertian apa? Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga yang bengis. Itu berarti semua tuan, semua ayah, semua ibu, dan seterusnya. Ya ini yang menjadi sulit ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang respect itu kita bicara di dalam double pengertian ya. Satu sisi ada respect yang unconditional, yang kita memang itu ordo yang di atas kita tetap harus respect.
ada respect yang conditional. Ini kita mesti bisa membedakan dua hal ini. Maksudnya begini, saya nggak mungkin menghormati orang yang cinta pekerjaan Tuhan, yang banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, sama orang yang nggak tertarik dukung pekerjaan Tuhan. Gimana saya bisa menghormati sama? Nggak mungkin kan? Tuhan pun juga nggak akan menghormati sama. Itu Yesus benar mengatakan ya, Bapakku menghormati mereka yang melayani. Mereka yang melayani bukan menghormati semua loh. Jadi ada diferensiasi di sini. Of course kita akan lebih hormat orang yang jujur daripada orang yang tidak jujur. Kita akan lebih hormat orang yang punya integritas daripada orang yang disintegrated. Sudah pasti itu. Ini namanya respect yang conditional. Atau pinjam istilah pendeta Stephen Tong yang seringkali dia bilang kepada rekan-rekan hamba Tuhan, dia bilang you have to gain your own respect. Kamu mesti dapat respect kamu sendiri, itu nggak bisa diajarin. Jemaat juga nggak akan. Mereka akan punya sistem penilaian sendiri terhadap hamba Tuhan, mana yang direspek, itu nggak bisa dihindari. Karena respect itu so conditional di dalam hal ini. Lalu anak yang punya orang tua yang mengasihi, ya, yang bertanggung jawab, pasti lebih respect dibanding dengan anak yang orang tuanya nggak menjalankan peran di dalam kehidupannya sebagai orang tua. Itu sudah pasti, karena ini ada aspek conditional respect. Yet on the other hand, di dalam sisi yang lain, pada sisi yang lain, Alkitab mengajarkan kepada kita tetap bagaimanapun mesti respect. Gitu. Ini nggak bicara yang aspek conditional respect, kita bicara yang unconditional respect di sini. Seperti yang dibahas di sini loh, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu yang mana saja, gitu, baik yang peramak dan baik, tetapi juga kepada yang bengis. Kenapa, Bukan karena kita anggap ramah dan bengis itu sama saja, ya tentu saja tidak gitu. Seperti tadi kita bilang, orang jujur sama nggak jujur, ya tentu saja lain. Orang yang suka dukung pekerjaan Tuhan sama orang yang nggak pernah tertarik dukung pekerjaan, ya tentu saja lain. Bagaimana bisa sama, Tapi kenapa di sini dikatakan tunduklah kepada yang bengis juga? Kenapa, Karena mereka bagaimanapun ditaruh Tuhan secara ordo di atas kamu. Kamu hamba, dia Tuhan, dan di dalam hal itu kamu mesti tetap submit. Christian submission itu bukan cuma submit kepada yang baik dan peramah saja, itu bukan Christian submission. Saya kalau boleh sedikit modify perkataan Tuhan Yesus boleh pernah mengatakan kalimat sebenarnya, maksudnya prinsip yang sama ya, bukan mau rubah-rubah perkataan Tuhan Yesus, bukan, itu dosa namanya. Yesus kan pernah mengatakan ini, kalau kamu memberi salam kepada orang yang memberi kamu salam, ya, apa bedamu dengan orang yang tidak percaya? Gitu. Orang Kristen itu ya, anak Bapamu yang di sorga itu, kamu memberi salam bukan cuma kepada orang yang memberi salam kepada kamu kan ya. Kalau kamu memberi salam kepada orang yang memberi salam kepadamu, orang kafir juga melakukan itu gitu. Orang yang nggak percaya juga melakukan itu. Kamu cuma baik sama orang yang baik kepada kamu, ya itu nggak perlu kekristenan. Orang di luar pun juga kayak begitu. Kalau saya boleh pakai prinsip yang sama ya, kalau kita sebagai orang Kristen hanya bisa tunduk kepada atasan yang baik dan peramah, perhaps orang kafir juga bisa kayak begitu. Apa yang luar biasa di sini? Saya submit kepada atasan yang baik dan peramah, tapi saya nggak bisa submit kepada yang bengis. And you call that Christianity? Itu bukan kekristenan. Itu kafir pun juga sampai ke sana. Jangan-jangan lebih baik lagi daripada kita. Gitu. Kalau pakai ini ya, prinsip yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maksudnya diterapkan dalam bagian ini. Tetapi ayat ini nggak mengajarkan itu, ayat ini mengajarkan tunduklah juga kepada yang bengis, atasan yang bengis. Likely, ini adalah orang-orang yang belum percaya kan memang. Makanya Petrus juga nggak menulis untuk mereka, karena memang nggak ada ini, nggak di dalam jemaatnya Petrus. Petrus cuma menghibur hamba-hamba yang ada di sana, budak-budak yang ada di sana. Dia sendiri nggak punya jemaat ini tuan-tuan. Gitu. Tapi kita baca Efesus ada ya kelompok itu. Makanya Paulus memberitahu juga kepada mereka. Tapi ini jemaat yang dilayani Petrus ini consist of hamba-hamba, bukan tuan-tuan gitu. Makanya dia menghibur hamba-hamba dalam hal ini. Karena orang-orang bengis ini juga bukan tanggung jawabnya Petrus. Mereka bukan jemaatnya Petrus, bukan beribadah bersama dengan komunitas ini. Ada tension kan memang di sini sih. Bagaimana ya hidup seperti ini? Kan meaningless gitu. Mesti taat kepada yang bengis juga. Sekali lagi Christian submission ya, itu belajar juga taat menghargai ordo yang di atas kita, yang ditetapkan Tuhan ada di sana, regardless mereka baik, peramah atau bengis.
Saya pernah share, kalau di dalam perjanjian lama kita tahu ada Daud ya, yang Tuhan taruh untuk sementara waktu di bawah Saul. Saul saya bukan orang kafir harusnya. Saul kan juga bagian daripada umat Tuhan, itu Israel gitu. Tapi Saul bukan pemimpin yang baik dan peramah. Saul adalah pemimpin yang mau menghabisi Daud. Dan Daud ditaruh Tuhan di dalam kepemimpinannya seperti itu. Kenapa nggak di Samuel aja jadi raja? Lebih cocok gitu ya misalnya. Samuel kan orang baik-baik. Kan sejaman kan Samuel aja toh jadi raja gitu. Kenapa mesti Saul yang di atasnya Daud? Ini ada certain misteri ya di sini itu. Tapi Daud betul-betul belajar di dalam pemusisian ini ya. Orang yang nggak pernah beres di dalam ini di dalam ordo pemusisiannya, nggak pernah bisa terima ya, itu hidupnya nggak bisa diberkati Tuhan. Sekali lagi kita kalau terus-menerus gagal memusisikan diri di dalam ordo yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita ya, nggak bisa submit deh. Itu orang nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Atau kalaupun Tuhan pakai, dia akan sulit sekali dipakai Tuhan, nggak maksimal dipakai Tuhan gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa menaruh dirinya dengan benar di dalam ordo yang ditaruh oleh Tuhan gitu. Akhirnya kacau balau. Balik lagi ke sini di dalam pembacaan ini, kalau sudah membaca ajaran daripada Petrus, dia bergumul bagaimana memberikan kepada budak-budak atau hamba-hamba ini penghiburan ya di dalam keadaannya seperti ini. Kita tahu sekarang again tahun 2017 kita nggak hidup di dalam sistem perbudakan lagi, tapi tetap relevan karena kita juga ada di dalam jejaring ordo. Kadang-kadang kita punya atasan yang bukan baik dan peramah gitu. Lalu kita di dalam keadaannya seperti itu mesti bersikap bagaimana dengan atasan tersebut ya, yang ya kalau di sini pakai istilah bengis gitu. Atau mungkin katakanlah nggak sampai kepada bengis, tapi bukan baik dan peramah lah, at least gitu ya. Petrus mengatakan ya kita mesti tetap belajar tunduk dengan penuh ketakutan, karena pada dasarnya kita takut kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita respect Tuhan, ya itu the heavenly master. Maka kita belajar juga untuk menghargai our earthly master yang ada di dalam dunia ini. Lalu Petrus menghibur mereka dari perspektif kasih karunia ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi ada meaning di sini, bukan meaningless. Meaningnya itu apa, Meaningnya ya ini. Itu adalah kasih karunia. Kalau seseorang menderita, penderitaannya seharusnya itu bukan dia yang menanggung. Maksudnya bukan karena kesalahan dia gitu. Victimize gitu loh. Ini orang yang di-victimize di company gitu ya, diperlakukan tidak adil gitu. Ketidakadilan kan pengalaman sehari-hari ya di dalam kehidupan kita gitu. Ini kita barusan selesai pasca pilkada, ada mungkin orang-orang yang juga enggak terima gitu ya, mungkin bukan cuma nggak terima dengan hasilnya, tapi juga nggak terima dengan pelakuan ketidakadilan yang terjadi di sana sini dan sebagainya. Lalu di dalam keadaan seperti ini, balik lagi dalam ayat yang ke-19, bagaimana gitu meresponi. Petrus mengatakan kalau seseorang menderita ya, penderitaan yang dia tidak harus tanggung, maksudnya bukan karena kesalahannya. Dia sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan itu. Penderitaan itu bukan meaningless, tapi meaningful. Kenapa meaningful? Karena itu tidak lain tidak bukan adalah persekutuan dengan Kristus. Union with Christ di sini. Orang yang menderita, Yesus sendiri menderita juga diperlakukan tidak adil kan ya. Maka kita menderita karena kehendak Allah, diperlakukan tidak adil, menderita yang tidak harus kita tanggung, itu dia sedang mengenal Kristus. Kalau menurut Petrus ya di sini, itu adalah persekutuan dengan Kristus, pengenalan yang betul-betul dekat, bukan cuma dari studi, tapi dari pengalaman menderita bersama dengan Kristus. Tanpa ini, penderitaan seperti itu memang betul, meaningless. Coba saudara bayangkan ya, saudara adalah budak terus kerja di bawah tuan yang bengis. Dan terus saudara dipukulin for no reason, atau perhaps for the reason just because you are Christian. Ada juga loh kayak begini kan, hanya karena kamu Kristen maka kamu dipukulin. Somehow dunia ini kayaknya tahu ya kalau orang Kristen itu ini enggak
nggak suka membalas gitu ya. Makanya jadi sangat fragile untuk di abuse, betul kan saya? Coba saudara ini abuse orang-orang yang nggak punya filosofi kehidupan seperti kita gitu, dibalas kan? Orang Kristen kan katanya tampar pipi kanan, pipi kiri dan sebagainya. Nah ini saya mau orang kayak begini gitu kan. Kalau tampar orang ini bukan cuma kena balas, seluruh kampung akan datang balas tampar saya gitu. Kalau tampar orang Kristen dia akan kasih pipinya yang lain, maka kita tampar orang Kristen saja gitu. Somehow dunia ini tahu gitu. Saya baru beberapa hari lalu ada orang bicara, saya lupa siapa dan di mana saya. Dia bilang ini itu Israel kita beberapa minggu lalu bahas tentang ini ya, hari Sabat. Israel itu perang saya. Mereka sering diserang waktu hari Sabat. Kenapa saya? Karena mereka nggak boleh balas waktu hari Sabat. Ini juga di abuse gitu ya. Perang sama Israel, serang habis-habisan waktu hari Sabat. Karena mereka nggak boleh balas. Itu peraturannya mereka. Gitu. Kalau mereka balas langsung melanggar observance of hari Sabat gitu kan. Ini main curang gitu. Dunia itu somehow tahu saya dengan kelemahan-kelemahan ini dan mereka memanfaatkan ya orang Kristen kayaknya penuh cinta kasih gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya akhirnya memang sih jadi sangat rapuh sekali untuk di abuse gitu kan ya. Dan waktu orang Kristen mengalami abuse seperti itu ya seperti meaningless gitu, nggak ada artinya. Bagaimana ya kerja di bawah Tuhan yang bengis terus di abuse, diperlakukan dengan dipukuli dan sebagainya gitu. Kan memang meaningless ya keadaan seperti ini. Apa hidup itu begini? Lalu Petrus menghibur mereka dengan itu adalah kasih karunia. Karena kalau seseorang sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu kasih karunia Allah menurut Petrus. Tapi dia nggak berhenti di sini, saya 20 mengatakan sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Ini seni yang tinggi, saya dan menghibur tapi juga ada peneguran. Penegurannya apa? Kamu jangan cepat-cepat menghibur diri ya. Cek dulu, jangan-jangan itu kesalahan kamu sendiri. Introspeksi itu penting sekali ya, untuk orang Kristen gitu. Kalau nggak ada introspeksi bubar ya ini spiritualitas kita gitu. Introspeksi itu luar biasa penting di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau nggak ada introspeksi ya kita akan kacau balau gitu, dalam banyak hal. Sudah berdosa, justifying dosa secara theologically lagi begitu kan ya. Maksudnya begini seandainya kita dipukul karena kita memang melakukan dosa gitu, lalu kita mengalami penghukuman, sanksi dan sebagainya, lalu kita menghibur diri, nggak apa-apa saya mirip Kristus gitu kan. Itu dosanya lebih besar lagi bukan saja nggak bertobat malah bilang dia mirip Kristus. Dulu ada orang yang belajar main piano gitu ya. Menurut dia sih dia bagus, menurut dia tapi ya. Menurut pilihan dia itu jenius, tapi menurut dia gitu ya. Seorang lain tuh nggak bisa terima permainannya gitu. Terus dia jawab nggak apa-apa, Beethoven juga ditolak gini. Aduh matilah orang kayak begini saya. Gak terlalu ada harapan gitu kehidupannya. Dia rasa dia Beethoven, karena Beethoven ditolak. Memang sih Beethoven ditolak gitu ya, ditolak bukan cuma Beethoven gitu. Yang nggak berbakat juga ditolak juga masalahnya gitu. Jadi nggak tahu mirip Beethoven atau mirip yang nggak berbakat gitu, nggak tahu. Ini orang insist dengan kemampuannya sendiri. Dia bilang dia mirip Beethoven. Mungkin kukuainya mirip Beethoven kali ya, bener sih itu. Di sini Alkitab mengajarkan kita waktu kita menderita, ya, waktu kita mengalami perlakuan tidak adil dan sebagainya. Coba cek dulu, jangan-jangan bukan perlakuan tidak adil, jangan-jangan memang ada dosa yang kita lakukan dan karena itu kita menderita. Introspeksi penting di dalam semua aspek kehidupan kita, whether itu di dalam kehidupan keluarga ya, atau itu di dalam kehidupan berjemaat, ya di dalam kehidupan pelayanan, itu di dalam kehidupan bernegara. Ya kita juga boleh introspeksi loh ini setelah pasca ini boleh introspeksi kita. Apa yang salah di sini? Jangan introspeksi orang lain yang suruh kita introspeksi sendiri. Kekristenan salah di mana ini dalam bagian seperti ini? Mesti ada introspeksi, introspeksi di dalam banyak aspek ya kita introspeksi. Lalu hopefully di dalam waktu yang akan datang kita bisa lebih baik. Orang kalau nggak ada introspeksi bawaannya kan selalu menyalahkan orang lain gitu kan, menyalahkan orang lain. Terus ya menyalahkan orang lain. Biasanya menyalahkan orang lain itu ya semacam self righteousness, apalagi ditambah lagi viktimisasi diri sendiri, playing the role of victim. Sekarang mulai ini ya, mulai dipakai ya cara-cara kayak gini ya. Sudah ngikutin berita nggak sih? Atau saya ngelihat muka-muka yang nggak nyambung di sini? Coba bukalah medsos, baca-baca gitu loh. Memang mesti dibedain yang mana yang asli, yang mana yang bukan gitu ya.
Tapi kalau sudah melihat di dalam pergerakan sini banyak orang-orang yang sudah melakukan kejahatan terus playing victim lagi, rasa dia dijahati. Ini gimana saya? Dia yang berbuat jahat dia rasa dia dijahati. Ini trik yang sudah kuno gitu ya. Kenapa bisa terjadi kayak begini? Karena nggak ada introspeksi, saya sederhana gitu. Orang kalau ada introspeksi nggak playing victim. Playing victim itu bahaya sekali loh saya. Mungkin kadang-kadang memang betul kita diviktimisasi oleh orang lain, ya bisa saja gitu. Memang kenyataannya kita diviktimisasi. Tapi saya khawatir dengan spiritualitas yang terus melihat diri sebagai korban gitu. Karena itu semacam bentuk self-righteousness tanpa kita sadar. Nangkep gak saya poin ini? Kalau saya terus di dalam posisi korban, ini yang jahat kan berarti orang lain kan? Saya selalu yang baik punya, cuma saya ditindas saja gitu. Ini salah satu cara untuk mengambil simpati paling gampang kayak begini gitu. Kalau saudara di atas, orang susah simpati gitu. Tapi kalau saudara menempatkan diri sebagai yang jadi korban, orang bisa simpati. Padahal kita benar atau enggak kan enggak tentu sih. Mungkin kita yang playing victim di situ. Maka balik kepada ayat yang diajarkan di sini ya, Petrus mengatakan introspeksi. Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Cek dulu ya, ini penderitaan karena kamu berbuat dosa atau bukan? Kalau karena kamu berbuat dosa ya sudah ya wajarlah kamu pukul, kamu menderita, kamu kena sanksi, kamu kena hukum, dipecat dan sebagainya, itu wajar saja. Memang standar harus jalan kan, saya. Kalau kamu berbuat dosa ya harus ada keadilan ditegakkan di situ gitu. Tapi memang pengajaran ini asimetris. Maksudnya begini, saya. Keadilan harus ditegakkan ya. Waktu kita bersalah, kita memang layak menerima penghukuman. Tapi waktu tidak bersalah, kita mengalami ketidakadilan. Bagaimana? Gitu. Ya ini bagian asimetrinya. Petrus mengatakan, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nggak bicara keadilan di sini, saya. Ini kasih karunia pada Allah. Kalau bukan kamu bersalah, bukan karena kamu berbuat dosa, tapi kamu tetap menderita juga, penderitaan yang tidak harus kamu tanggung itu, katanya Petrus, itu adalah kasih karunia Allah. Sekali lagi, kenapa kasih karunia Allah? Bukan karena penderitaannya, bukan saya. Karena Kristus juga diperlakukan demikian. Kamu menjadi seperti Kristus, kamu mengenal Kristus, kamu sedang bersekutu dengan Kristus. Sekali lagi ya, union with Christ, through suffering, melalui penderitaan. Bukan melalui ini, sekedar scholastic study gitu. Tadi saya di kebaktian 1 mengatakan kalimat yang sama, ini belajar teologi, scholastic study dan sebagainya. Semua orang mungkin kita bisa bilang ada takarannya kali ya. Tapi bersekutu di dalam penderitaan Kristus itu accessible for everyone. Meskipun betul juga kita mengatakan setiap orang ada porsinya. Gak semua orang jadi martir gitu misalnya. Clear, pasti ada porsinya juga gitu. Tapi saya mau mengatakan ini panggilan universal ya, hidup meneladani Kristus. Seperti yang dikatakan dalam ayat ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini loh saya, ini panggilan universal. Hidup meneladani Kristus, mengikuti jejak Kristus, ini so universal. Sampai kita nggak bisa bilang, ya susah ya, talenta saya menderita cuma segini. Kita bisa bicara talenta untuk ini kali ya, orang ada kesempatan studi teologi, yang ini nggak terlalu ada kesempatan dan sebagainya. Itu oke lah, kita bisa bilang seperti itu. Orang memang lain-lain gitu. Tapi meneladani Kristus, apa ya kita bisa bilang seperti itu? Ini so universal ya. Peneladanan Kristus, mengikuti jejak Kristus, ini universal, ini accessible, livable for everybody. Mengikuti jejak Kristus. Nah, di dalam teologi Injili, dalam spiritualitas Injili kita agak kurang mungkin ya menekankan tentang pentingnya peneladanan, ya, imitation of Christ. Dulu di zaman medieval ada buku sangat bestseller ya. Arguably itu setelah Alkitab ya buku itu saya. Kalau saudara ada kesempatan silakan baca, itu buku klasik ya. Ditulis ascribed to Thomas A. Kempis, mungkin yang tulis bukan Thomas A. Kempis ya, tapi menurut sejarah ya tulisan Thomas A. Kempis, kita ngikutin Thomas A. Kempis. Mungkin yang tulis itu Gerrit Grote, bukan Thomas A. Kempis. Tapi regardless siapa yang tulis ya, pokoknya tulisannya bagus, judulnya Imitatio Christi, Imitation of Christ. Thomas Kempis ya kalau sudah cari ini autornya. Biasanya kalau orang evangelical baca buku itu mereka bisa memberikan kritik, ini nggak jelas ya tentang konsep keselamatan itu.
Gak ada assurance of salvation di dalam buku itu. Yang ada adalah semua orang diajak untuk meneladani Kristus gitu. Meneladani, apa yang lebih kritis lagi akan mengatakan ini mengajarkan Kristus cuma sekedar sebagai guru moral gitu. Liberal gitu maksudnya saya. Liberal belum ada lah saya pada saat itu ya, medieval bagaimana ada liberal gitu. Tapi kita sering kali saya orang Injili punya certain ketakutan waktu kita bicara tentang peneladanan Kristus. Kenapa saya? Karena kita khawatir pengajaran-pengajaran seperti itu hanya sekedar memberitakan Kristus sebagai guru moral, which is liberal kan ya. Betul nggak sih saya? Kristus itu guru moral? Saya tanya ini. Jawab masing-masing jawab di dalam hati ya. Ini bukan calling tapi Kristus itu guru moral, betul nggak sih? Sebenarnya benar loh saya. Kristus memang guru moral gitu. Tapi Kristus bukan guru moral saja. Kekristenan itu include morality, tapi kekristenan bukan morality saja, begitu saya. Kekristenan nggak boleh include morality gimana saya? Kekristenan itu bukan cuma sekedar moralisme, ya betul gitu. Tapi kalau kekristenan itu nggak ada urusannya sama sekali dengan moral, ya I don't think itu ajaran Alkitab saya. Itu dukungan ayatnya mana saya? Nah nggak sih poin ini saya? Yesus nggak boleh dibilang guru moral. Yesus ternyata juga guru moral kok. Tapi Yesus bukan cuma guru moral. Orang liberal mengatakan Yesus guru moral saja, dia bukan Tuhan. Ya itu yang liberal saya, karena nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Cuma hanya sebagai pengajar moral belaka yang memberikan teladan saja. Tapi ayat ini loh saya, Yesus memang memberikan teladan kok kepada kita. Waktu kita hidup meneladani Kristus, ya, Yesus guru moral kita dan juga tetap percaya Dia adalah Tuhan. Petrus bilang dia telah menderita untuk kamu. Berarti ada substitution kan di sini, ada penggantian kan. Yaitu Yesus mati di atas kayu salib untuk kita ya. Tapi dia juga meninggalkan teladan. Ini bukan cuma mati untuk kita terus habis itu selesai kita diselamatkan. Gak berhenti di situ ayatnya. Yesus mati untuk kita, dia menderita untuk kita. Dan dia meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Ada pemuritan di sini, ada persekutuan dengan Kristus. Kalau sudah membaca di dalam Calvin ini ya Pak Institute, sudah mendapati itu susunan struktur buku 3 ya, bicara tentang klasik soteriologi, bagaimana kita diselamatkan intinya gitu ya. Lalu buku keempat ya, itu Calvin memberikan penekanan yang juga sama kuatnya, bagaimana Tuhan itu menggunakan means of grace, alat-alat anugerah untuk mempertahankan keselamatan itu. Itu bagian penting sekali saya, chapter 4 itu. Sekali lagi ya, ayat 3 lagi, buku 3 itu bicara tentang bagaimana kita diselamatkan. Maksudnya classical soteriologi, doktrin keselamatan. Buku 4 ya, yang juga tebal sekali. Calvin bicara dengan apa Tuhan mempertahankan keselamatan kita, supaya kita boleh tetap di dalam persekutuan dengan Kristus. Itu bagian yang penting sekali dibahas oleh Calvin. Sayang saya orang-orang Injili tertariknya hanya lebih kepada ya yang buku 3 gitu ya. Pokoknya kita sudah selamat, sudah beres, sudah selesai gitu. Saya betul-betul khawatir saya dengan model kekristenan yang kayak begini gitu. Karena menghasilkan banyak orang-orang Kristen palsu yang mengaku diri diselamatkan tapi nggak pernah tertarik untuk mengikuti jejak Kristus. Yang katanya percaya Injil, Yesus mati untukku, tapi sendiri nggak menghidupi spirit Injil di dalam dirinya. Tetap hidup menurut spirit di dalam dunia ini. Apa itu adalah orang-orang yang diselamatkan? Saya bukan sedang menggoncang-goncang keyakinan keselamatan saudara ya, tidak. Kita mengatakan keselamatan itu hanya di dalam Kristus ya, dan di dalam kesempurnaan korban Kristus di atas kayu salib. Di situ terletak fondasi keselamatan kita. Memang bukan di dalam kesalehan kita, betul. Tapi orang yang diselamatkan sejati, kalau menurut Alkitab, itu akan meneladani Kristus, akan mengikuti jejak Kristus. Itu yang kita tahu dari firman Tuhan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus di dalam keadaan seperti itu, dia dicaci maki, tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sudah perhatikan poin ini ya. Orang Kristen mengalami ketidakadilan. Petrus mengatakan, kita tetap tunduk dengan atasan yang ada di atas kita. Bukan hanya kepada yang baik dan ramah, tapi juga kepada yang baik. Lalu bagaimana dong saya mengalami ketidakadilan? Ini masih ada penyelesaian dong ketidakadilan. Kalau menurut ayat ini, ketidakadilan akan diselesaikan Tuhan itu eschatologically. Sekarang kita sulit membaca ayat-ayat seperti ini. Saya baca komentar modern lah. Dia sibuk menjelaskan, tapi ini bukan berarti hanya karena Yesus itu silence waktu dia dicaci maki tidak membalas, tapi bukan berarti kita harus pasif sepenuhnya
silence, gak berjuang untuk keadilan dan sebagainya. Pembacaannya diarahkan ke arah yang lain, padahal itu bukan tekanannya Petrus kan, saudara. Memang ada certain tension di sini, saudara. Maksud sekali lagi saya mengulang ini ya, persoalannya begini, saudara. Kan kita orang Kristen juga harus berjuang untuk keadilan, ya kan, benar kan? Tapi terus kemudian di sisi yang lain ada perlakuan ketidakadilan yang menimpa kehidupan kita. Ini gimana nyelesainnya? Gitu. Apa pasifisme itu jadi orang-orang konyol begitu saya, terus habis itu ditamparin apa itu saya mati, pokoknya gitu memang panggilan kita gitu ya. Puji Tuhan, union with Christ gitu. Kan susah ya orang terima kayak begini ya. Tapi di sisi yang lain terus kita berjuang untuk keadilan. Apa maksudnya berjuang untuk keadilan itu apa, Saya balik kepada cerita Kristus saja. Kristus kan diperlakukan tidak adil kan ya. Betul kan? Dia mati dengan tidak adil kan. Lalu dia bangkit kan mengalahkan kematian itu. Setelah dia bangkit apa yang dia lakukan? Hitung-hitungan sama orang Farisi itu. Ada nggak cerita itu saya? Atau dia mengunjungi Pilatus yang skeptis gitu. Lu ya waktu itu tanya what is truth terus lu keluar. Apa-apaan tuh kayak gitu. Tanya lagi what is truth. Gua gampar lu sekarang gitu ya. Nggak ada kan saya cerita kayak gitu, pasti bukan Yesus gitu. Nggak ada kan cerita itu saya. Yesus kapan membereskan keadilan dengan orang-orang? Yudas sih sudah mati, nggak perlu diurus lagi. Sudah gantung diri sendiri ya, sudah selesai lah ya urusannya ya. Tapi itu loh dengan orang-orang itu kapan Yesus balik ketemu sama mereka gitu? Kapan saya? Ada nggak saya versi Injil yang kayak gitu? Yesus hitung-hitungan keadilan dengan mereka karena dia mati diperlakukan dengan tidak adil. Kita kan nggak ketemu kan ya bagian itu. Ya ini yang dibicarakan Petrus ya. Petrus mengatakan ia menyerahkan kepada dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Kapan saya? Itu eschatological. Eschatological saya. Tuhan akan datang kembali. Waktu dia datang kembali, dia akan datang sebagai hakim yang adil dan dia akan menyelesaikan semuanya. Lalu bagaimana saya kita mengatakan seorang murid itu tidak lebih daripada gurunya. Kalau guru kita diperlakukan seperti itu, ya kita akan diperlakukan seperti itu. Guru kita itu mati di dalam ketidakadilan. Lalu kita orang Kristen, kita mau expect apa? Guru kita bangkit dari kematian ya, dan tidak menyelesaikan ketidakadilan pada saat itu juga. Lalu kita mau expect apa? Ini guru kita loh. Yesus kan gak menyelesaikan ketidakadilan kan setelah dia bangkit kan. Dia ngurusin murid-murid, dia melakukan pemuritan itu sekali lagi terus. Dia nggak beresin urusan ketidakadilan sama Pilatus lah, sama Herodes lah, sama siapa itu kan nggak ada cerita itu sama sekali. Terus saudara expect apa gitu di dalam kehidupan Kristen? Hati-hati dengan ini ya, dengan spirit theology of liberation. Katanya berjuang untuk keadilan. Sebetulnya sih nggak rela menerima ketidakadilan di dalam kehidupan, nggak rela hidup seperti Kristus. Lalu ada spirit revenge di dalamnya. Spirit pembalasan, tapi kita ngomong ya, keadilan harus ditegakkan. Hati-hati dengan kalimat itu Saudara, indoktrinasi ini dari semua sisi ya. Coba aja, saya ambil contoh film ya. Orang baik digebukin. Ada pembalasan kan pasti di film. Betul nggak saya? Superman digebukin gitu ya, nggak tahu kalau dia Superman. Pasti ada pembalasan, begitu kan ya? Keadilan. Kita juga senang keadilan harus terjadi gitu. Coba Superman digebukin, terus habis itu datang kepada aku mengasihi musuh-musuhku gitu. Ya bubar lah filmnya gitu, nggak menarik banget kayak begini. Katanya masih mengasihi musuh-musuh, nggak apa-apa digebukin gitu kan. Memang kita biasa menerima ketidakadilan. Mana ada film kayak gitu Mau film silat kayak mau film superhero barat lah dan sebagainya, nggak ada yang present that kind of message, nggak ada itu konyol banget. Ini kita baca di dalam cerita Injil, itulah yang dilakukan oleh Kristus. Kristus nggak ada pembalasan ketidakadilan, nggak ada. Bukan nggak ada selama-lamanya, akan ada tapi belum. Itu di reserve sampai kepada eschatological point. Lalu bagaimana kalau begini kita jadi nggak peduli dong dengan isu ketidakadilan. Kalau kita mau bersih ini motivasi kita ya. Perjuangkanlah keadilan untuk orang lain terutama gitu. Karena kita perlu kerohanian yang luar biasa tinggi memperjuangkan keadilan untuk kita sendiri tanpa ada bias ini tanpa ada bias pembalasan dendam, keegoisan dan sebagainya, ketidakrelaan menderita dan sebagainya, itu campur aduk di dalam perjuangan keadilan untuk diri kita sendiri, itu campur aduk. Kalau kita boleh jujur ya, kita ini orang yang luar biasa lemah. Tapi kalau kita boleh melihat tekanan di dalam bagian ini, yang ditekankan oleh Petrus adalah justru kerelaan untuk mengalami ketidakadilan. Gak ada choice di sini.
Saya kemarin bilang waktu di persekutuan ini ya, pemuda gitu. Dulu waktu tahun 98 ya. 98 sudah tahu ya. Ada orang punya choice pergi ke luar negeri, ada orang nggak punya choice. Mungkin saudara termasuk orang yang nggak punya choice, saya nggak tahu. Atau saudara punya choice tapi saudara nggak mempergunakan choice itu, boleh juga. But still saudara masih ada choice gitu. Ada orang benar-benar nggak ada choice loh, saudara. Nggak ada choice, mereka mau pergi kemana? Nggak ada resource juga untuk melakukan itu. Gitu. Nggak cukup uang misalnya. Hamba-hamba ini nggak ada choice di dalam keadaan ini. Apa mereka bisa jadi orang merdeka gitu? Apa mereka bisa memilih Tuhan yang lain? Kalau kita sekarang misalnya dijahati di company tertentu, ya tinggal keluar aja tuh, cari ini apa company yang lain selesai gitu. Paling resign, saudara mengundurkan diri. Tapi mereka apa ya bisa mengundurkan diri? Mereka nggak ada choice itu, nggak ada. Saya mau bilang apa, di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang kita nggak punya choice, dan disitulah Tuhan mengendaki kita dibentuk ya, waktu kita mengalami ketidakadilan itu seperti Yesus Kristus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, hidup untuk keadilan ya. But rather asymmetrically ya, dari sisi saya karena saya sudah ditebus, maka saya harus hidup penuh dengan keadilan. Dari sisi orang lain, namanya Tuhan yang bengis tadi ya, dia mungkin tidak adil terhadap saya. Lalu tidak adil bagaimana? Ya memang begini, asimetri. Mereka belum percaya, kita mau expect apa? Yesus sendiri kan juga diperlakukan tidak adil. Memang mereka belum percaya, mau expect apa di dalam cerita ini? Kita dibebaskan supaya kita hidup untuk keadilan. Orang lain yang belum dibebaskan, yang belum percaya kepada Yesus yang mati untuk mereka, ya nggak bisa hidup untuk keadilan kan, mereka hidup untuk ketidakadilan. Lalu di dalam keadaan seperti ini kita suffer di dalam ketidakadilan itu. Tapi Petrus kemudian menghibur terakhir ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saya ingin tafsir kalimat ini, kamu sesat seperti domba. Di dalam konteks yang strict menurut ini ya, perikop ini. Kita bisa keluarin, ini ayat 25 bisa keluarin agak supra konteks gitu maksudnya. Dahulu kamu sesat seperti, anyway ini dia juga ambil dari Yesaya kok kan. Yesaya punya konteks yang lain lagi kan ya. Maksudnya begini, kalau kita bilang dahulu kamu sesat seperti domba, maksudnya apa? Dahulu itu saya hidup banyak idolatry ya. Itu nggak betul-betul beribadah kepada Tuhan. Sekarang saya menuhankan Kristus. Itu kan sesat seperti domba. Tapi ini nggak bisa idolatry di sini. Ini nggak bisa idolatry konteks ini. Mungkin kita juga bisa dahulu kamu sesat seperti domba. Iya dulu saya hidupnya dipenuhi dengan mengumbar nafsu. Sekarang secara saya mengikut Kristus, saya hidup lebih ada self control, lebih ada penguasaan diri. Ya, tapi ini nggak bicara mengumbar nafsu di sini. Ini bicara tentang apa sih? Ini strictly speaking, saya bicara tentang hamba yang nggak bisa apa-apa, hidup di dalam ketidakadilan Tuhan yang bengis. Dahulu kamu sesat seperti domba. Ada satu domba yang nggak sesat, yaitu domba Allah. Waktu dia dislaughter, dia diam. Itu domba yang nggak sesat. Dahulu kamu sesat seperti domba. Kamu menuntut keadilan untuk dirimu sendiri. Kamu sesat seperti domba. Coba baca kehidupan Kristus, ini digambarkan oleh Yesaya. Waktu di slaughter dia diam. Domba itu keluh tidak berbicara. That is the Christ yang kita kenal di dalam firman Tuhan. Bukan domba yang sesat, domba yang keluh. Motif domba itu juga domba, ini domba. Kamu dulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, yaitu domba Allah itu. Saya nggak mau tafsir kalimat ini berlebihan ya. Maksudnya ini pemelihara jiwa di dalam bahasa Inggris tadi juga saya cek. Ini bicara tentang soul. Saya bukan mau sedang melakukan dualisme dikotomi soul and body ya. Tapi kalau boleh sedikit hati-hati menafsir bagian ini. Paling banter ketidakadilan yang bisa kita kealami itu apa sih? Ketidakadilan yang menimpa tubuh kita kan. Ayat Alkitab bilang dunia ya cuma bisa berkuasa membunuh tubuh, tapi nggak bisa membunuh jiwa. Yang bisa membunuh jiwa yaitu Tuhan. Orang Kristen waktu mengalami penganiayaan, ketidakadilan, paling banter, paling mentok, ya itu hanya sampai pada aspek fisik saja. Gitu. Nggak akan sampai pada merenggut jiwa kita, nggak akan. Gitu. Nggak ada kemungkinan untuk itu. Kalau kita betul-betul teguh percaya kepada Tuhan. Mungkin karena itu juga di dalam ayat 24 dikatakan, ia sendiri yaitu Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya.
Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Maksudnya apa? Penderitaan yang mengalami Kristus sendiri itu nggak bisa merenggut jiwa. Nah, Yesus bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Mereka bukannya membunuh Yesus, Yesus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Actively Yesus menyerahkan. Mereka nggak bisa mengambil jiwa. Yesus menderita, betul-betul menderita, ya tubuhnya dihancurkan. Saya bukan bilang ini, saudara jangan tafsir secara heretical bilang seperti seolah saya mengajar itu Yesus penebusannya nggak komplit karena cuma kematian tubuh gitu ya. Bukan itu ya poin saya. Itu akan menjadi ajaran sesat yang sangat berbahaya. Tapi yang poin yang saya mau katakan adalah penderitaan yang ketidakadilan yang bisa dilakukan dunia ini paling banter, akan menganiaya kita secara fisik saja. Sementara jiwa kita itu akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan ditafsir juga seperti Tuhan nggak bisa pelihara tubuh kita. Tidak. Tuhan juga memelihara jiwa dan tubuh. Toh Tuhan akan memberikan tubuh kebangkitan kan untuk kita. Tapi perhatikan bukan kebetulan di sini ayat 24 bicara penderitaan Kristus di dalam tubuhnya. Lalu ayat 25 dibilang di sini kita akan kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Pertanyaannya kita menghidupi worldview apa gitu? Kalau kita menghidupi worldview fisikalisme, naturalisme, materialisme, ya celakalah kita. Karena kita sangat mementingkan kepastian-kepastian di dalam hal ini. Material possession ya, bukan hanya uang ya, tapi juga tubuh kita. Kita sembah demikian rupa karena menurut kita ini fondasi sekuritas kehidupan. Ya celakalah kita. Karena Alkitab nggak mengajarkan itu sebetulnya. Tapi untuk orang-orang yang rela mengikut Kristus, dia mengalami ketidakadilan, memang mengalami ketidakadilan. Dia bahkan nggak bisa menuntut keadilan datang kepada dia, khususnya dari orang-orang yang memang seperti Tuhan yang bengis di sini, ya, nggak bisa mengharapkan keadilan. Lalu bagaimana? Ya kita tetap berlaku adil dan pada saatnya Tuhan akan membereskan ketidakadilan itu. Tapi eskatologi ya, bukan di sini. Di sini kita still struggle dengan ketidakadilan. Pasca pilkada ini kita, kalau saudara normal ya, kita semua ada sedihnya. Nggak tahu ya saudara ada pilih paslon yang lain ya, itu hak masing-masing sih memang gitu ya. Tapi kalau kita normal, kita ada sedihnya. Ya Tuhan sendiri juga sedih waktu di dalam proses ini ya. Lazarus mati. Dia tahu kan segera akan membangkitkan Lazarus, tapi dia tetap masuk di dalam proses kesedihan itu karena ada kematian di sini. Percaya kedaulatan Tuhan itu bukan berarti nggak boleh sedih loh, itu reform aneh by the way ya. Kalau saudara punya ini ya anggota keluarga mati, kita percaya matinya dia di dalam kedaulatan Tuhan, terus saudara bikin pesta gitu. Undang ini ya. Kenapa? Ini ada acara apa? Kenapa ada undangan ini? Anak saya mati. Saudara, inilah menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Percaya kedaulatan Tuhan, kita pesta karena anak saya mati itu. Ya saudara grieving lah pasti, bukan pesta gitu. So bagian ini waktu kita berjumpa dengan ketidakadilan, kita grieving, kita lamenting, itu normal Kita berduka cita, and yet still ada hope, ya, ada pengharapan. By the way, saya bukan mengarahkan seluruh khotbah ini cuma ini ya ke aplikasi politik ini ya pasca pilkada ya, ini terlalu sempit untuk saya gitu. Tapi dalam semua aspek kehidupan itu kita berurusan dengan ketidakadilan di sini dan di sana. Di dalam banyak aspek kehidupan kita menjumpai ketidakadilan itu. Tapi Tuhan tidak berhenti memberikan kita pengharapan karena di dalam perjumpaan itu ternyata Kristus sudah mendahului kita. Ternyata kita bisa semakin mengenal Kristus melalui persekutuan penderitaan karena Kristus juga diperlakukan seperti itu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami mohon supaya Engkau memberi kepada kami pengertian, pertumbuhkan benih firman Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu, di dalam kehidupan kami semua. Dan